Selamat pagi adik-adik semua. Selamat jumpa kembali di dalam ibadah hari ini, ibadah Jumat Agung. Sudah siap adik-adik beribadah? Bagus. Sudah pada mandi semua? Bagus. Sudah pakai baju yang rapi? Bagus. Karena kita mau berjumpa dengan Tuhan sendiri, dan Tuhan yang akan melihat kita. Nah, kalau tiduran boleh nggak, Kak? Jangan, karena kita harus memberikan yang terbaik. Kecuali adik-adik sedang sakit ya, masih boleh. Tapi selama masih sehat, kita jangan tiduran, jangan bermalas-malasan di dalam beribadah. Siap? Adik-adik yang sudah siap, kita mau bersaat teduh sebentar, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku siap bertemu dengan Engkau pagi ini. Tolong pimpin hatiku, tolong pimpin dan kuasai aku mengikuti ibadah sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik bersyukur ya kalau hari ini meskipun ada banyak kesulitan, tapi kita ada di zaman yang begitu maju. Ada internet, ada WhatsApp, dan sebagainya. Sehingga meskipun kita tidak bertatap muka langsung, tapi adik-adik bisa melihat kakak di sini, dan kita masih bisa mengikuti ibadah. Jauh sebelum hari ini, ratusan tahun yang lalu, pernah juga terjadi penyakit yang mendunia. Tapi waktu itu belum ada internet, belum ada telepon, televisi, elektronik, belum ada. Dan sama susahnya dengan hari ini, mereka tidak berani keluar rumah, mereka ketakutan untuk tertular sakit. Kita masih lebih baik daripada zaman itu, karena Tuhan memberikan kita kemudahan untuk beribadah, untuk berkomunikasi, untuk telepon ya. Kita mau bersyukur. Lalu kita bersyukur untuk apa lagi ya? Selain internet dan lain-lain, apa ya? Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, masih bisa bernafas, masih bisa berdiri, masih bisa pakai baju. Ternyata masih banyak, kita masih bisa bersyukur atas banyak yang Tuhan sediakan untuk kita. Yuk, sekali lagi kakak ajak kita berdoa bersyukur, khusus bersyukur apa aja yang Tuhan sudah berikan. Yuk kita tutup mata sekali lagi, kita mau berdoa. Tuhan Maha Besar, Tuhan yang sedang melihat kami, meskipun kami tidak melihat-Mu. Tuhan Maha Besar, kami bersyukur. Kami masih bisa bernafas, kami masih bisa makan, minum, memakai baju, kami masih bisa beribadah di tengah kesulitan pandemi corona yang menimpa bumi ini. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Ampuni kami yang sering melupakan Engkau. Tapi hari ini, saat ini, kami ingin memperbaharui iman kami. Kami ingin di dalam ibadah ini, kami semakin dekat kepadamu. Kiranya Engkau berkenan memimpin ibadah Jumat Agung hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita tadi merayakan apa? Betul, Jumat Agung. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus pernah disalibkan. Karena begitu besar cintanya kepada kita, kepada manusia. Kita juga sekarang mau memujikan satu lagu.
mengingat betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Yesus disalibkan karena cintanya kepada kita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus benar-benar disalibkan, benar-benar dipaku tangannya, kakinya, sakit luar biasa. Tuhan Yesus menerima mahkota duri berdarah, dan sebuah tombak benar-benar ditusukkan ke lambungnya. Tapi kenapa Tuhan Yesus diam? Karena Tuhan Yesus sedang menanggung dosa kita, dosa umat manusia. Dan Tuhan Yesus mau melakukannya karena begitu besar cintanya kepada kita. Kita mau menyanyikan lagu yang berikutnya. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda apa? Tanda cinta Tuhan kepada kita. Yuk kita nyanyi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Lagi sekali. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Adik-adik, Tuhan menjaga kita setiap saat, selalu. Nah, sekarang apakah kita umatnya mau mengikut Tuhan setiap saat juga? Atau waktu senang kita ikut, waktu susah kita lupa? Atau waktu susah kita ikut, waktu senang kita lupa? Enggak ya, kita mau ikut setiap saat. Jangan sampai waktu susah-susah seperti ini, waktu kita susah nggak bisa jajan, nggak bisa jalan-jalan lagi ke mall, nggak bisa apa lagi? Ya nggak bisa ketemu teman, nggak bisa apa lagi? Ya nggak bisa berkunjung ke saudara. Terus kita lupa sama Tuhan, mengeluh dan mengeluh. Kita lupa sama Tuhan, penolong kita. Jangan ya. Kita umat Tuhan mau mengikuti Tuhan setiap waktu. Nah, yuk sekarang adik-adik kita mau nyanyikan satu lagu. Mengikut Yesus keputusanku. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini.
walau sendiri. Ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami mempunyai kesempatan kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami beroleh pengetahuan, kami juga bisa merasakan, kami bisa mengerti bagaimana Tuhan akan berbicara kepada kami dan kami boleh nantinya melakukan segala firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi ini Kak Gideon akan bercerita satu kisah yang terjadi 250 tahun yang lalu. Kisah ini sungguh-sungguh terjadi di negara Prancis, ya. Di satu pulau yang bernama Korsika pada tanggal 15 Agustus 1769. Pulau Korsika adalah pulau kecil yang terpisah dari negara Prancis. Di sana lahirlah seorang anak laki-laki dan anak itu diberi nama Napoleon. Ayah Napoleon bernama Carlo dan ibunya Leticia. Napoleon mempunyai saudara, mempunyai kakak namanya Joseph, dan kemudian juga mempunyai 6 adik. Lucien, Elisa, Louis, Caroline, Jerome. Nah, di masa kecil, waktu bersama dengan saudara-saudaranya, Napoleon suka sekali memimpin saudara-saudaranya. Jadi kalau bermain, ayo kita baris semua, kita akan menyerang musuh. Siapkan senapannya. Ya, siap, semuanya baris. 1, 2, 3, kita tembak. Dor. Wah. Main perang-perangan adalah main yang paling disukai oleh Napoleon. Dan saudara-saudaranya mau ikut dipimpin oleh Napoleon. Selain suka perang, Napoleon itu juga bandel. Dia suka sekali kalau bermain keterusan, tidak selesai-selesai. Mamanya sampai harus peringatkan dia. Napoleon, ayo mandi dulu. Nanti aku sedang menyerang musuh nih. Dor. Napoleon, ayo mandi dulu. Nanti aku masih main. Kamu itu nanti kalau nggak mandi, tidak sempat belajar sebelum kamu makan malam. Ayo cepat. Masih tidak beranjak. Masih main terus. Mamanya akhirnya datang. Jewer, kamu ini ya. Ada, aku mandi. Kamu kalau tidak dicewer, tidak mandi. Kamu tahu nggak? Mandi itu penting. Supaya badan bersih. Supaya kuman dan virus mati kena sabun. Supaya kamu tidak mudah sakit. Badan sudah kotor begini, tidak mau mandi juga, harus jewer. Nanti terus. Wah, begitulah. Bu Leticia mendidik Napoleon dengan keras. Napoleon meskipun dia sering jengkel sama mamanya ini. Aku dimarahin, terus aku dijewer. Tapi Napoleon tuh sayang sama mamanya. Karena dia tahu, mamanya meskipun mendidik dengan disiplin seperti itu adalah untuk kebaikannya dia. Jadi Napoleon itu hormat dan sayang sama mamanya. Nah, orang tua Napoleon berasal dari kaum bangsawan. Mereka kaya. Dan Napoleon setelah cukup usia, dia akan disekolahkan. Wah, senang sekali Napoleon mau sekolah. Mah, sekolah ya, Mah. Sekolah itu berarti gimana, Mah? Ya, kamu nanti ketemu sama teman-teman banyak sekali sana. Kamu belajar lanjutin. Kemarin sudah belajar nulis, nanti lanjutin lagi. Belajar matematika, belajar. Oh, gitu, Mah ya. Banyak temannya ya, Mah. Aku bisa main ya, Mah ya. Bisa, kamu bisa main di sana. Wah, asik. Aku bisa main. Napoleon senang sekali. Dia pengen ketemu teman-teman baru dan pengen bermain. Tapi apa yang dibayangkan tentang sekolah ternyata tidak seindah yang dia pikirkan. Ketika di sekolah, masuk pertama, teman-teman barunya ketika melihat Napoleon,
Mereka langsung bisik-bisik. Bisik-bisik lalu ketawa-ketawa. Wah! Napoleon mulai lihat, kenapa ini? Terus bisik-bisik. Wah, kenapa mereka mentertawakan Napoleon? Karena Napoleon itu pendek. Wah, terus teman-temannya bilang, kita dapat teman baru. Ya, kita dapat teman baru ya. Namamu siapa? Aku Napoleon. Napoleon. Nggak cocok namanya. Ya, iya, nggak cocok namanya. Kita kasih nama si pendek saja ya. Wah, setuju pendek. Dek, sini dek. Pendek. Wah, ketawa mereka semua. Teman-temannya menertawakan Napoleon. Dan cuma itu aja. Karena Napoleon dari desa Korsika. Maka Napoleon tidak bisa berbahasa Prancis dengan baik. Dia ngomongnya terpatah-patah dan bicaranya tuh seperti orang desa. Wah, teman-temannya ketawa-ketawa. Wah, kamu desa yo. Sudah pendek. Desa lagi. Wah, ketawa-ketawa. Akhirnya Napoleon menjadi sedih sekali. Dia menjadi anak yang pendiam. Dia menjadi murung. Dan dia menyendiri. Tapi dia berjanji di dalam dirinya bahwa aku akan buktikan aku tidak seperti apa yang kamu katakan. Kamu akan menghormati aku nanti. Aku akan buktikan bahwa aku lebih dari kalian semua. Itu di dalam hatinya Napoleon. Dan benar, Napoleon belajar dengan sungguh-sungguh dan dia sangat pandai di matematika, sejarah, dan geografi. Gurunya sampai bangga sekali sama Napoleon. Gurunya bilang, tepuk-tepuk pundaknya Napoleon. Napoleon, kamu kalau sudah besar, kamu bisa jadi pelaut ulung. Oh, kok pelaut? Guru? Ya, pelaut itu butuh matematika dan geografi yang bagus. Dia harus ukur sudut, dia harus ukur kecepatan kapal, lalu sampai di tempat tujuan, ada peta, ada garis bujur, lintang, semuanya. Kamu sangat pandai. Wah. Napoleon senang dipuji sama gurunya. Lepas lewat dari sekolah dasar, sekolah menengah. Kemudian Napoleon mendaftar di sekolah militer. Dia pengen menjadi prajurit. Sekolah militer lamanya 2 tahun. Tapi pada saat Napoleon mulai belajar, keluarganya mendapatkan satu musibah. Papanya meninggal dunia. Sehingga keuangan demikian sulit pada saat itu. Mamanya bilang sama Napoleon, Mama hanya punya uang untuk kamu sekolah 1 tahun. Napoleon lihat mamanya. Ma, tapi kan aku 2 tahun. Yang setahun lagi gimana? Mama bilang, Mama enggak tahu, pokoknya 1 tahun. Gimana caranya? Kamu atur sendiri. Wah, Napoleon berpikir, kalau begitu aku harus selesaikan studiku, belajarku, dalam 1 tahun. Wah, dia belajar sungguh-sungguh. Kalau ada ujian-ujian pendek, dia ikutin semuanya. Sehingga benar-benar sungguh-sungguh selama 1 tahun dia selesai. Wah, dosen-dosennya diangkat jempol. Ini anak pintar sekali, bagus sekali. Luar biasa. Setelah lulus dari sekolah militer, maka Napoleon bergabung di dalam pasukan artileri. Artileri adalah pasukan yang membawa meriam. Ya. Biasa satu meriam, ada 3 atau 4 orang yang ada di sana. Ada yang bertugas membersihkan lubang, ada yang bertugas untuk memberikan peluru, ada yang bertugas menyulut sumbunya supaya kemudian melontarkan pelurunya. Ada yang bertugas untuk mengarahkan meriamnya. Nah, Napoleon bertugas di sana sebagai prajurit. Ada di depan sendiri menghadapi musuh. Tembak. Jenderal yang mengepalai pasukan dia lihat Napoleon. Ini bagus sekali. Dia bisa menembakkan meriam dengan tepat. Napoleon diberi tanggung jawab besar. Oke, sekarang kamu akan memimpin 5 meriam. Lalu perang lagi.
Napoleon dibilang, sekarang kamu akan memimpin 10 pasukan meriam. Perang lagi. Wah, lama-lama Napoleon diangkat sebagai jenderal artileri. Dia memimpin langsung 100 meriam. Dia mengarahkan pasukan itu. Luar biasa. Dia mempunyai kedudukan yang cukup tinggi. Nah, pada tanggal 3 Oktober 1795, ada pemberontakan di kota Paris. Orang-orang jahat menyerang dan pengen membubarkan pemerintah, menggulingkan pemerintah, dan mengganti rajanya dengan mereka. Pada saat itu pemberontaknya sangat banyak. Hampir 2.000 orang ada di kota Paris. Napoleon kebetulan ada di Paris juga. Dia melihat, wah bahaya sekali. Para pemberontak ini membawa meriam untuk mengancam pemerintah. Sebab kalau tidak diizinkan, kalau tidak dituruti, maka kami akan menghancurkan kota. Meriamnya bisa disulut dan menembakkan rumah-rumah, menembakkan istana. Wah, Napoleon melihat ini sangat berbahaya. Lalu dia menyusun strategi. Dia berpikir, aku harus bisa mendapatkan meriam itu. Dia bilang sama prajuritnya, prajurit, sekarang kamu lindungi saya. Kita terobos pemberontak, kita rebut meriamnya, lalu setelah itu kita hancurkan pemberontak. Wah, prajurit-prajurit siap. Oke, siap. Maju! Pak Napoleon segera menembus pemberontak. Terjadi pedang-pedangan, tembak-tembakan, dan Napoleon berhasil untuk mendapatkan meriam itu. Begitu mendapatkan meriam, langsung dia teriak, serang pemberontaknya. Wah, Napoleon dengan meriamnya, dia tembakin ke pemberontak-pemberontaknya. 1.400 orang mati di dalam peperangan itu, dan sisa dari pemberontak semuanya melarikan diri. Luar biasa. Napoleon dipuji-puji orang luar biasa karena jasanya sudah menyelamatkan negara. Oleh karena menyelamatkan itu, kemudian diangkat menjadi komandan dalam negeri. Dia akan mengepalai angkatan darat. Suatu jabatan yang tinggi. Dengan begitu, dia akan memimpin pasukan Perancis untuk berperang melawan musuh-musuh. Pada zaman itu sedang terjadi perang revolusi. Semua negara saling berperang untuk mendapatkan negara lain. Mereka mau menguasai. Jadi mereka berperang. Perancis berperang melawan Inggris, Rusia, Jerman, Belanda, Austria. Nah, beberapa hari setelah diangkat menjadi komando angkatan darat, Napoleon langsung memimpin pasukan menyerang ke negara-negara yang ada di sekitar Perancis. Kota demi kota dimenangkan, negara demi negara dikalahkan sama Napoleon. Luar biasa, namanya begitu masyhur sekali. 67 peperangan dimenangkan dengan memakai strategi yang sangat hebat. Napoleon menyerang dengan cepat, dengan strategi yang sangat akurat. Seperti main catur. Aku maju sini, nanti yang ini maju, ini melindungi, lalu kita serang rajanya. Wah, seperti itu. Semua diatur dengan kecepatan yang luar biasa, sehingga musuh-musuhnya tidak bisa menghadapi Napoleon yang begitu lincahnya. Napoleon di dalam 67 peperangan, dia bisa menangkap 150.000 tawanan dan 540 meriam dia bawa kembali untuk dia gunakan sebagai peperangan. Nama Napoleon menjadi semakin terkenal. Napoleon mempunyai target, sebentar lagi saya akan menyerang Inggris. Inggris pada saat itu adalah negara yang besar yang berada di dekat Perancis. Nah, sebelum menyerang Inggris, dia akan menyerang Mesir karena Mesir adalah temannya Inggris. Supaya Mesir dikalahkan, baru kemudian Inggris. Napoleon berangkat menuju ke Mesir, kemudian dengan seluruh pasukannya dia kalahkan pasukan yang ada di Mesir. Ketika pulang dari Mesir, Napoleon dielu-elukan. Wah, ini dia pemimpin kita yang sesungguhnya. Harusnya dia yang memimpin. Napoleon merasa bangga sekali. Dan dia kemudian mengangkat dirinya menjadi kaisar. Ya, raja yang ada sudah tidak populer lagi, dan dia diangkat oleh teman-temannya menjadi kaisar, memerintah Perancis. 10 tahun lamanya Napoleon
terus-menerus berperang melawan musuh-musuhnya. Tak henti-hentinya, karena begitu dikalahkan dia harus berperang ke satunya lagi, dan ketika yang di sini ditinggalkan, mereka menyusun kekuatan lagi. Jadi perang terus. Tapi Napoleon tidak pernah terkalahkan. Dia punya pengikut-pengikut yang setia, yang bersama-sama dengan dia. Ketika menang perang, pulang, lalu pengikutnya biasanya dikasihkan, oke, kamu jadi bangsawan ya, oh, kamu jadi gubernur. Diberi reward, sehingga orang-orang senang. Karena diberi balasan, diberi hadiah sama Napoleon. Pada tahun 1813, musuh-musuh Prancis mulai bersatu karena mereka merasa tidak bisa menghadapi Prancis. Lalu mereka bersekutu, Inggris, Austria. Kita mesti bersatu. Kalau satu-satu melawan Prancis, tidak bisa. Kita mesti bersatu ya. Oke, kita bersatu. Kalau bersatu, pasukan kita tambah banyak. Betul. Wah, ada 4, ada 5, ada 6 negara bersatu. Tentu, kalau bersatu, pasukannya menjadi sangat besar. Dan pasukan itu mulai berkumpul. Nah, Napoleon tahu juga. Dia berusaha untuk menyiapkan, menghalau serangan dari para sekutu ini. Tapi pada saat itu, Napoleon mulai tidak disukai oleh bangsanya. Karena apa? Napoleon mulai menjadi diktator. Ketika dia menang terus selama 10 tahun, dia mengangkat dirinya menjadi kaisar untuk selama-lamanya. Maka orang jadi tidak suka. Diktator sifatnya adalah kejam. Tidak salah, tidak mau dinasehati, dan dia memerintah semuanya sendiri. Maka kemudian Napoleon mulai tidak disukai. Dia mencoba untuk menyiapkan pasukannya sebanyak mungkin. Tapi orang-orang mulai tidak benar-benar 100% mendukung Napoleon. Akhirnya ketika sekutu bersama dengan negara-negara ini bersatu melawan Napoleon, Napoleon akhirnya tidak bisa bertahan. Karena serangannya begitu besar ini, Napoleon kalah akhirnya. Ketika kalah, Napoleon kemudian dibuang di Pulau Elba. Dan di Perancis sendiri, oleh sekutu negara-negara, ditempatkan satu raja. Nah, Raja Boneka namanya ya, disuruh memerintah. Tapi raja ini tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa berperang, dia tidak bisa memerintah dengan baik. Jadinya terus Perancis kemudian menjadi kejayaannya menjadi turun. Sementara itu Napoleon ada di Pulau Elba, dia merasa terhina. Dia tidak suka karena dia merasa, aku adalah kaisar yang besar. Aku memerintah jutaan orang. Aku memerintah ratusan ribu pasukan untuk menyerang. Dan aku adalah ahli di dalam peperangan. Sekarang aku ditempatkan di pulau yang kecil seperti ini. Wah, dia marah. Dan Napoleon kemudian berpikir, aku akan kembali. Aku akan kembali ke Paris. Aku akan merebut Prancis dan aku akan memimpin kembali. Nah, sebelum itu dia siapin dulu. Dia latih anak-anak muda untuk menjadi pasukan yang baru buat dia. Ada 1.500 orang yang bersama-sama dengan dia kembali ke Paris. Hari itu ketika Napoleon kembali ke Paris, orang kaget. Wah, Napoleon kembali lagi. Orang-orang yang di kota, di Paris, mereka berkata, kita punya raja yang nggak becus, nggak bisa berperang. Kita lebih baik kembali lagi kepada Napoleon. Ya, kembali kepada Napoleon. Hidup Napoleon. Prancis akan jaya lagi. Kita akan berperang lagi. Wah, Napoleon disambut seperti pahlawan luar biasa. Bahkan pasukan-pasukan yang ditempatkan di kerajaan semuanya kemudian mendukung Napoleon kembali. Raja Boneka yang tadi ditempatkan, dia takut, dia lari. Nah, Napoleon kembali menguasai Perancis. Dia menyiapkan dalam 100 hari pasukannya begitu besar dan dia berkata, aku akan balas dendam, aku akan mengalahkan negara-negara yang kemarin mengalahkan aku. Rencana dari Napoleon didengar oleh sekutu, oleh negara-negara yang mengalahkan Perancis. Mereka juga bersiap, wah bahaya, Napoleon kembali lagi ke Perancis.
Kita harus siap-siap. Wah, mereka semua siapin pasukan yang juga sangat besar. Nah, strategi Napoleon sebetulnya sangat bagus. Sekali lagi, dia pengen menggerakkan pasukan dengan cepat dan pengen mengalahkan dengan cepat. Namun sayang, pada perang kali ini, dia pun mempunyai ajudan, mempunyai pembantu yang ternyata tidak setia sama Napoleon. Pembantu itu disuruh menyiapkan pasukan. Seminggu lagi, kita akan menyerang. Kamu mesti siapkan semua pasukan ada di tempatnya masing-masing. Setelah itu, kita akan serang. Bisa disiapkan? Ini aku kasih surat, kamu sampaikan ke kepala pasukan. Ternyata ajudannya membuat perintah sendiri. Mereka kemudian, pasukan itu bergeraknya lambat sehingga dalam tempo waktu 1 minggu pasukannya belum siap. Harusnya 1 minggu kemudian menyerang, tapi tambah 2 hari. Nah, selama 2 hari, pasukan sekutu yang awalnya belum bersatu, masih ada di negara masing-masing, mereka bisa berkumpul bersama-sama. Napoleon menjadi kalah cepat. Harusnya dia bisa menyerang satu persatu, tapi kali ini dia harus berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar sekali. Rencana Napoleon gagal. Dan di dalam peperangan yang terakhir, di tempat yang namanya Waterloo, Napoleon dikalahkan oleh sekutu dengan kekalahan yang sangat besar. Napoleon akhirnya ditangkap lagi, dan kali ini dia dibuang di satu pulau yang sangat terpencil yang hampir-hampir tidak ada orang di sana, namanya Saint Helena. Dia diasingkan sampai di sana meninggal dunia. Bagaimana adik? Hebat sekali ya Napoleon ya. Dari seorang yang dibully karena pendek, karena tidak cakap bicara, nggak pinter bicara, berubah menjadi pemimpin yang hebat, yang selalu menang perang, tapi sayangnya dia menjadi jahat. Dia jadi diktator dan tidak mau diganti tahtanya. Ingin berkuasa sendiri dan kejam pada saat itu. Menjadi kaisar paling tinggi di Perancis. Sampai akhirnya dia dikalahkan dan dibuang. Luar biasa cerita itu. Nah, hari ini kita memperingati Hari Jumat Agung. Kita juga punya raja. Kita juga punya seorang pemimpin. Tapi apakah dia sehebat Napoleon? Ya, kita tahu pemimpin kita. Raja kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia sehebat Napoleon tidak? Oh, ya pasti lebih hebat dong, Kak. Dia kan Tuhan, dia kan Allah. Dia berkuasa. Ya, betul. Tapi maksud Kak Gideon adalah, pada saat dia di dunia, jadi manusia itu, dia sehebat Napoleon tidak? Nah, coba kita perhatikan ya, slide berikutnya ini. Siapakah yang lebih hebat antara Napoleon Bonaparte atau Yesus Kristus? Napoleon berasal dari keluarga bangsawan. Yesus Kristus berasal dari keluarga tukang kayu. Napoleon itu lahir di rumah yang megah, yang mewah. Yesus Kristus lahir di kandang domba. Bukan rumahnya sendiri lagi ya. Napoleon belajar di sekolah militer dan Yesus diajar belajar hukum Taurat, hukum orang Yahudi pada saat itu. Kemudian Napoleon menjadi prajurit sampai menjadi kaisar, memimpin negara dia. Yesus Kristus bagaimana? Mengajar dan tidak pernah memimpin negara. Ahli perang Napoleon, dan Yesus ahli mengajar. Tuhan Yesus juga membuat mukjizat-mukjizat. Ya. Kemudian Napoleon mempunyai pengikut yang setia. Terakhir dia punya 1.500 yang siap membela Napoleon untuk berperang. Yesus Kristus mempunyai 12 murid yang melarikan diri saat Yesus ditangkap. Dan Napoleon mati di pengasingan. Tuhan Yesus mati disalib. Nah, ternyata Tuhan Yesus yang adalah Allah tidak sehebat Napoleon saat Tuhan Yesus di dunia menjadi manusia. Napoleon mati, Tuhan Yesus juga mati. Jadi apa bedanya? Nah, sekarang dengerin, adik-adik semua. Napoleon itu tidak mau mati. Yesus rela mati.
Napoleon melarikan diri untuk memerintah kembali. Dia pengen memerintah kembali. Yesus menyerahkan diri untuk disalib. Napoleon ingin bebas dan meraih kemenangan. Yesus mau terikat, dicambuk demi umatnya. Napoleon ingin menang dan dipuja-puja. Yesus mau dihina, dicaci maki dan diludahi. Napoleon tidak mau mati. Yesus mau mati di kayu salib. Napoleon berjuang untuk kemegahan dirinya. Yesus mati untuk keselamatan manusia. Yesus adalah raja yang berbeda dengan Napoleon. Yesus adalah raja yang sungguh mencintai kita, warga negara surga. Bagaimana bisa Yesus membawa kita ke surga? Surga itu suci, surga itu mulia. Kita itu hina, kita itu berdosa. Tidak ada cara lain. Tuhan harus datang ke dunia. Tuhan Yesus yang raja harus datang dan untuk dikorbankan. Tuhan Yesus harus setia sampai mati agar rencana Allah bisa tergenapi. Dengan darahnya, Tuhan Yesus membasuh kita dari dosa. Sama seperti dulu Allah mengajar umat Israel. Kalau kamu mau menembus dosamu, kamu harus sembelih domba, mengucurkan darahnya di atas mezbah menjadi korban bagi dosamu. Baru dosamu itu disucikan, diampuni. Allah harus adil. Dia menetapkan dosa harus ditebus dengan darah. Maka, karena tidak ada manusia yang suci, yang bisa menebus seluruh umat manusia, Tuhan Yesus harus mengorbankan dirinya. Dia harus mengucurkan darahnya untuk menjadi korban bagi kita, menebus dosa manusia. Di dalam Yesaya 53 pasal 2 dan 3 dikatakan, sebagai taruknya tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus adalah pemimpin terhebat di dunia. Mati buat umatnya. Maukah kita kembali menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Maukah kita kembali mencintai pemimpin kita, Raja kita, Tuhan kita, Yesus Kristus? Maukah kita kembali memperbarui iman kita kepada Tuhan? Maukah kita kembali memperbaiki tingkah laku kita yang buruk dan mendukakan Tuhan, hidup benar sesuai firman-Nya? Maukah kita kembali ke dalam pelukan kasih Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami mempunyai Allah, kami mempunyai Raja, tidak seperti Napoleon, yang memegahkan diri sendiri, yang ingin meninggikan diri sendiri. Kami mempunyai Raja, kami mempunyai Tuhan, yang sungguh mencintai kami dan mau merendahkan diri, mau mati bagi kami. Kami bersyukur oleh karena pengorbanan Tuhan, karena kerendahan hati Tuhan, karena ketulusan Tuhan mengasihi kami sebagai umat manusia. Tuhan, terima kasih. Kami mohon Tuhan memberikan kepada kami hati yang mau mengasihi Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan buat kami untuk hidup setia dan taat kepada Tuhan. Kami boleh hidup, kami boleh berlaku dalam tindak laku kami, menjadi saksi-saksi Tuhan yang sungguh-sungguh bisa menjadi teladan. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi anak Tuhan yang kembali mengingat akan pengorbanan Tuhan, dan kami pun bisa menjadi rendah hati.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menjadikan kami murid-murid Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, maukah adik-adik mengikuti Tuhan Yesus sampai adik-adik besar nanti? Sampai adik-adik tambah lama tambah tua. Meskipun adik-adik sendirian, tetap mau ikut Tuhan? Bagus. Nah, kita mau nyanyikan lagu tadi, Mengikut Yesus Keputusanku. Satu bait yang pertama saja. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik, mengikut Yesus mungkin awalnya karena papa, karena mama, tapi sekarang itu harus menjadi keputusan kita sendiri. Bukan karena papa lagi atau mama lagi, atau karena diajak guru, atau diajak pendeta atau orang lain. Kita mau mengikut Tuhan karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar telah masuk ke dalam hati kita. Jadi kalau suatu hari papa mama pergi, gak pulang-pulang, kita harus ingat, Tuhan Yesus tidak pernah pergi, tidak pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi. Meskipun kita sendiri. Kak, caranya bagaimana? Kan kita tidak bisa lihat Tuhan Yesus. Nah, Tuhan sudah menyediakan Alkitab. Kita bisa baca surat dari Tuhan setiap hari. Dan jangan lupa, Tuhan menyediakan satu cara yang paling ampuh, yaitu berdoa. Setiap orang bisa berdoa setiap saat. Yuk, para pengikut Yesus, adik-adik, kita mau bangkit berdiri. Jadilah pengikut Tuhan yang setia. Jangan suka bertengkar. Jadilah anak-anak Tuhan yang baik, yang taat kepada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, 2 baitnya. Mengikut Yesus keputusanku. Lalu kita tutup dalam doa. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita berdoa. Tuhan Maha Besar, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah hari ini. Tuhan juga sudah pimpin hidup kami semua. Tuhan yang sudah mati di kayu salib untuk kami. Kami mau mengikut Tuhan. Kami memilih mengikut Engkau apapun yang terjadi. Kiranya Tuhan meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
ibadah hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di hari Minggu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus